Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Anandamara dengan NIM 152011513057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil web yang telah saya buat dengan tema Sistem Informasi Penjualan Domba. Berhubung saya kebagian nomor urut genap, jadi saya mendapatkan proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Pertama, di sini di landing page-nya sama seperti biasanya di landing page ada navbar yang berisikan login, top selling, dan di sini ada logo dari penjualan kami. Terus jika kita klik top selling, maka langsung otomatis menuju ke halaman selanjutnya atau meng-scroll otomatis ke bawah menuju halaman domba top selling. Di menu ini, saya menampilkan domba-domba yang penjualannya paling tinggi dan juga penjelasan singkat mengenai jenis-jenis domba itu. Selanjutnya, setelah itu langsung saja kita masuk ke login. Jika kita klik login, maka kita akan langsung masuk ke halaman form login. Di halaman form login ini, kita perlu memasukkan username dan password yang benar. Contohnya, jika saya masukkan username yaitu Rizal AMD dan saya masukkan password yang salah, maka jika saya klik submit, maka akan muncul notifikasi login gagal dikarenakan password salah. Jika saya klik Rizal AMD dan memasukkan password yang benar, maka akan muncul notifikasi selamat datang admin. Dan langsung masuk ke halaman web. Selanjutnya di halaman awal web ini setelah login, di navbarnya akan muncul Halo Rizal Ahmad, yaitu nama pegawai yang login tadi. Di sini, di Halo Rizal Ahmad ini nantinya jika kita login sebagai pegawai lain, maka akan tampil nama pegawai lain. Untuk query yang saya gunakan dalam menampilkan nama pegawai ini, pertama saya menggunakan SP terlebih dahulu dengan query seperti ini, yaitu delimiter $$ create or replace procedure pegawai user pack varchar 15 pas pegawai varchar 15 bikin select bintang from pegawai where username sama dengan user pack and password sama dengan passpack and $$ delimiter. Kemudian di codingannya saya panggil di file login process. Ini di login process saya bikin if iset $post login, misalnya di sini saya misalkan user pack sama dengan $post username sesuai dengan username ini sesuai dengan yang ada pada tabel pegawai, lalu passpack sama dengan $post buka kurung siku password ini juga sama dengan yang ada di tabel pegawai, lalu query sama dengan MySQL query connect call pegawai user pack passpack seperti ini. Untuk call pegawai user pack, passpack ini guna untuk memanggil SP yang telah saya buat tadi. Seperti itu. Lalu kemudian saya bikin $session pegawai sama dengan query fetch asset. Yang mana ini nanti berhubungan dengan yang ada di indeks. Berhubungan di sini. Untuk $session-nya ini memanggil di tabel pegawai dan yang dipanggil yaitu nama pegawai. Jangan lupa di atas sendiri setelah require koneksi.php ditambahkan session_start buka kurung tutup kurung, karena di setiap ada session di atas selalu harus memanggil seperti ini. Untuk $session tabel pegawai dan mengambil nama pegawai ini gunanya nanti di
di navbar ini akan muncul seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita masuk ke pemesanan. Di pemesanan sendiri, CRUD di sini sudah berfungsi semuanya dari create, edit, dan delete. Di sini saya juga bisa men-search atau pagination, yaitu di halaman kedua, seperti ini. Untuk di tabel pemesanan ini sendiri, saya membuat trigger untuk ID pemesanan karena saya ingin mengcustom ID pemesanannya diawali dengan huruf P dan dilanjut dengan angka, seperti itu. Untuk query yang saya gunakan seperti ini. Saya tuliskan seperti ini. Ini merupakan trigger dari ID pemesanan yang saya inginkan. Saya bikin delimiter $, lalu saya create or replace trigger ID pemesanan yang sebelumnya saya insert on pemesan di tabel pemesanan. For each row, bikin declare ID pemesanan dengan cara 6. Saya select count into ID pemesanan dari tabel pemesanan, insert into segbar. Sebelumnya saya bikin segbar terlebih dahulu untuk menyimpan angka yang saya buat untuk ID pemesanan ini. Lalu values-nya 0, set new.id underscore pemesanan, saya concat P. Ini P yang saya maksud di sini, yaitu sesuai dengan yang ingin saya custom, yaitu dengan diawali huruf P. Lalu LPAD ID pemesanan ditambah 1, jadi nanti setiap ditambahkan data, maka data ID pemesanan akan ditambah 1. Contohnya di ID pemesanan ini, P awalnya adalah P001, jika ditambah 1 maka akan menjadi P002 dan seterusnya. Untuk 4 ini sendiri yaitu bilangan atau angka, banyaknya angka atau bilangan setelah huruf P. Dan 0 sendiri ini digunakan untuk jika pertama kali kita memasukkan ID pemesanan, kita akan P001 ini dan jika masuk 1, maka depannya diisikan 0 seperti itu. Setelah itu saya membuat view ID pemesanan untuk digunakan dalam memanggil tabel yang awalnya yaitu tabel relasi. Jika sebelumnya saya membuat codingannya di file pemesanan.php ini menggunakan select from pemesanan, saya joinkan dengan tabel-tabel berelasi yang lain. Di sini saya bikin di view saja, lalu nanti view-nya akan saya panggil di codingannya. Saya bikin view-nya di sini. Pertama saya create view pemesanan underscore view as select p.id pemesanan ini, dan select p.id pemesanan yang dari tabel pemesanan ini. Terus setelah itu dari tabel kota dan dari tabel pegawai. Jadi di sini tabel pemesanan saya joinkan dengan kota, lalu saya joinkan dengan pegawai. Lalu memanggilnya hanya cukup menggunakan select bintang from pemesanan underscore VU. Untuk di codingannya sendiri seperti ini. Saya menggunakan untuk memanggil tabelnya, di sini saya menggunakan contohnya seperti ini, $get sama dengan MySQL query connect select from pemesanan VU. Berhubung di sini sudah saya tambahkan untuk pagination, search, dan yang lainnya, jadi sudah ketambahan dengan query-query yang lainnya. Seperti itu. Sebelumnya, jika saya tidak menggunakan view, saya di sini menggunakan select bintang from nama tabel yang saya inginkan, lalu saya request dengan join dan on seperti itu, jadi lebih panjang daripada yang ini.
Mungkin bisa lanjut ke tabel pembayaran. Di tabel pembayarannya sendiri sama dengan tabel pemesanan sebelumnya, saya membuat IT pembayaran saya membuat trigger untuk IT pembayaran karena saya ingin mengcustom IT pembayaran sesuai dengan yang saya inginkan. Contohnya di sini yaitu dengan awalan B lalu disusul dengan angka. Untuk trigger dari pembayarannya sendiri, saya menggunakan query seperti ini, yaitu delimiter $$ create or replace trigger IT pembayaran before insert or tabel pembayaran. For each row, bikin declare ID pembayaran chart 5. Lalu saya select count into IT pembayaran dari tabel pembayaran. Lalu saya set new IT pembayaran dengan concat. Di sini B ini, saya kan tadi ingin membuat IT pembayarannya diawali dengan huruf B, lalu disusul dengan LPAT IT pembayaran ditambah 1. Ditambah 1 ini jika contohnya di sini awalan kita menginput akan tampil B0001, maka inputan selanjutnya akan bertambah 1 menjadi 2 dan seterusnya. Untuk 4 sendiri ini yaitu digunakan untuk jumlah angka yang diinginkan setelah huruf yang saya buat tadi, dan untuk 0 ini digunakan untuk sebelum huruf. Jika saya ingin inputkan 1 maka depannya kosong, maka harus diisi 0 seperti itu. Setelah saya membuat trigger untuk ID pembayaran, saya membuat view untuk ID pembayaran yang berguna nantinya memudahkan saya memanggil di codingan project saya lebih singkat seperti itu. Di mana untuk view ID pembayarannya sendiri saya menggabungkan tabel pembayaran, saya joinkan pemesanan, lalu saya joinkan pengiriman, dan saya joinkan pegawai. Seperti itu. Untuk query-nya seperti ini. Untuk codingannya saya memanggilnya sama seperti pemesanan. Saya hanya perlu memanggil select bintang from pembayaran VU saja. Yang sebelumnya saya menggunakan panjang sekali seperti contohnya select bintang from pembayaran, insert select bintang from pembayaran, join pegawai, dan yang lainnya seperti itu. Karena sekarang saya sudah membuat view, jadi saya hanya perlu memanggil dengan select bintang from pembayaran underscore view, VU maksud saya. Seperti ini, dan di search juga seperti ini. Jika di search ini saya tambahi where ID pembayaran like keyword or status pembayaran or atas nama, ini saya gunakan untuk contoh di sini kan search, jadi saya memanggil di search-nya itu bisa melalui ID pembayaran atau status pembayaran atau atas nama seperti itu. Dan seperti ini untuk saya memanggil pembayaran VU-nya, saya tinggal memanggil select bintang from pembayaran VU seperti itu. Lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu pengiriman. Di pengiriman ini sendiri sama dengan tabel-tabel sebelumnya, yaitu bisa CRUD semua dari tambah data, edit data, dan delete data. Di sini saya juga bisa men-search data yang ingin saya cari, dan di sini terdapat pagination di halaman 1, terdapat 10 data, dan di halaman kedua juga ada 10 data, seperti itu. Dalam tabel pengiriman ini, saya juga membuat nomor resi custom seperti yang saya inginkan. Jadi, saya membuat nomor resi. Jadi, saya membuat trigger untuk nomor resi di tabel pengiriman. Untuk query dari triggernya sendiri, seperti ini. Ini untuk trigger ID pengiriman.
saya bikin delimiter $, create or replace trigger, nomor resi, before insert on pengiriman, for each row, bikin declare no resi, char 15, terus habis setelah itu saya select count into nomor resi dari tabel pengiriman. Lalu saya set new nomor resi sama dengan concat, saya masukkan DMDK 2022-01. Di sini merupakan custom yang ingin saya masukkan sebelum angka-angka yang di looping ini. Saya masukkan DMDK 2022 ini sesuai dengan tahun sekarang dan bulan sekarang. Lalu LPAD nomor resi +1 ini maksudnya jika di sini tadi saya DMDK 2022-01, jika inputan pertama maka akan muncul 0001. Berhubung tadi 0001 sama 002-nya saya delete, jadi di sini hanya ada 0003 seperti itu. Lalu setelah itu 5 ini angka yang saya inginkan setelah dimasukkan, saya inputkan ini, terus 0 ini sama seperti sebelumnya, jika saya inputkan pertama 1, maka awalannya kosong, jadi bisa diinputkan 0 seperti itu. Lalu $, delimiter, lalu saya tutup dengan delimiter. Setelah itu saya bikin view untuk pengiriman. Di view untuk pengiriman ini saya menggunakan query seperti ini. Mengapa saya membuat view di pengiriman? Karena saya ingin menggabungkan tabel pengiriman dengan tabel pegawai. Supaya saya tidak membuat query di codingannya terlalu panjang. Cukup saya buat di view di SQL Yogi ini, lalu saya cukup memanggil dengan select bintang from pengiriman VO seperti itu. Contohnya di sini. Saya memanggilnya dengan ini, select bintang from pengiriman VU, cukup singkat kan? Daripada yang sebelumnya saya memanggil dengan select bintang from pengiriman, join, pegawai, contohnya seperti itu. Jadi saya sekarang cukup memanggil select bintang from pengiriman underscore VU, seperti itu. Setelah itu, sudah semua tabel, jika semua tabel ini sudah, maka saya kira cukup, lalu bisa saya logout. Jika berhasil logout, maka akan tampil notifikasi Anda telah melakukan logout. Lalu saya klik OK, dan langsung menuju ke halaman landing page yang awal tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurangnya penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.